感恩上人开示，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧正明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. 感恩上人，感恩师兄师姐们. Hari ini Puspa ditemani Heavy ya. Sebelum kita mulai ya, Sejak Heavy kita sama-sama juga berdoa dulu ya. Dengan ketulusan kita berdoa agar semua makhluk terbebas dari semua penderitaan dan terbebas dari semua bencana alam. Amitofo. Kangen, silakan host, kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。现在天下间，人心也是动荡不安，咱人爱虔诚，祈祷天下平安，四大调和。这是咱爱认真，这不是口头上讲的，是要打从内心真诚的祈祷，为天下祈求平安，人心调和啦，这就是人间的福。祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Amitofo. Kangen Sejong Sejemen semuanya. Kangen Sejak Heavy, kita sudah siap ya sama-sama ya. Mungkin dari Sejong Sejemen. Untuk episode kali ini, yang kita di dalam Sutra Trata yang sangat menakjubkan, yaitu perumpamaan yang rumah terbakar ya. Mungkin dari Sejong Sejemen nanti kita akan sama-sama lihat intisarinya.
dari Sesyong Sejemen juga akan merasakan sesuatu ya, yang selama ini ya, mungkin kita masih dalam kondisi yang membingungkan ya. Tapi setelah kita melihat intisari hari ini, yang sutra menakjubkan ini, mungkin Sesyong Sejemen akan mendapatkan dan juga dapat sharing ya, kita bersama-sama belajar ya. Apa yang selama ini kita juga kurang paham, setelah kita paham, kita juga dapat sharing ya, bersama bahwa selama ini apa yang sudah kita jalanin dan apa yang sudah kita dapat dalam Singfas yang ini ya. Kangen, Sesyong Sejemen semuanya, mari kita sama-sama lihat intisari hari ini ya. Sutra Terata yang menakjubkan. Di dalam perumpamaan, oke? Sutra Terata yang menakjubkan. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Terata yaitu perumpamaan rumah yang terbakar. Oke, next house kan en. Untuk yang pertama, perumpamaan dari rumah terbakar dan 3 kereta. Sesepuh demi menyelamatkan anak di dalam rumah terbakar menggunakan 3 kereta sebagai umpan agar anak-anak keluar dari rumah. Pada akhirnya sama rata memberikan kereta besar. Yang diumpamakan sesepuh ini adalah Sang Buddha dan anak-anak itu adalah murid Sang Buddha. 3 kereta yang diumpamakan adalah para Sarvaka, Paceka Buddha, dan Bodhisattva. 3 ajaran kendaraan. Sebenarnya adalah 80.000 pintu Dharma mengenai hiasan mewah pada kereta lembu putih adalah tujuan kendaraan besar para bodhisattva untuk mencapai kebudaan. Mungkin Sesyong Sejemen yang pertama yang Puspa dapat ya, bahwa kita lihat ya, Buddha adalah orang tua kita, ayah kita ya. Bagaimana selalu mengkhawatirkan kita yang ada di rumah besar ini ya. Kita ada di alam semesta ini, di dunia ini adalah rumah besar ini. Rumah kita bersama dengan semua makhluk ya, Sesyong Sejemen ya. Jadi bukan hanya manusia, juga begitu banyak makhluk yang dimana Sang Buddha sangat khawatirkan ya. Bagaimana kondisi dunia ini kita semuanya tahu ya, Sesyong Sejemen ya. Kalau 4 unsur alam tidak stabil, maka akan terjadi bencana di mana-mana. Baik bencana besar, bencana kecil akan terjadi. Ini juga karena kumpulan-kumpulan dari kerisauan manusia ya. Perbuatan-perbuatan manusia yang tidak baik terkondisi sehingga akan menjadi bencana. Jadi disinilah yang dikhawatirkan oleh Sang Buddha. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, makanya Sang Buddha juga memahami bahwa semua itu ada sebab dan akibatnya. Apa yang kita kumpulkan pasti akan membuahkan karma-karma baik dan tidak baik. Jadi disinilah sangat khawatir memberikan 3 kendaraan kepada kita. Tinggal kita pilih ya, Sesyong Sejemen ya. Pertama, Sarvaka adalah setelah kita mendengarkan Dharma, kita melatih diri kita untuk agar terbebas dari segalanya ya. Kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik ya. Tapi ini adalah hanya untuk diri kita sendiri. Kalau yang Paceka Buddha adalah mereka sendiri ya melihat kondisi alam dan memahami dan mereka sendiri melepas ya agar tidak terikat oleh hal-hal yang tidak baik dan mencapai penderitaan ini ya. Tapi mereka mencapai satu titik yaitu pencerahan juga. Tapi yang ketiga adalah bodhisattva, di mana bodhisattva adalah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua makhluk. Bagaimana kita diri sendiri setelah kita melatih diri, kita juga membimbing semua makhluk untuk sama-sama di dalam pelatihan diri ini. Sehingga semuanya sama-sama bisa mencapai pencerahan atau pelepasan ya. Inilah yang Puspa merasakan sangat-sangat kangen kepada guru kita ya. Mungkin awalnya kita semuanya juga kurang paham ya. Setelah kita begitu melihat kondisi-kondisi dan kita juga mendengarkan Dharma, kita mulai memahami bahwa apa yang akan kita pilih, tapi ada satu hal, yaitu kembali-kembali kita semuanya diajak di dalam kendaraan besar, yaitu bodhisattva. Memang kalau bodhisattva kita akan mencapai pencerahan dan mencapai kebudaan ya, Sesyong Sejemen ya. Kalau Sarvaka mereka atau Paceka Buddha, memang mereka hanya pelepasan dari hal hanya diri sendiri, tapi mereka mungkin belum bisa mencapai sampai kebudaan ya. Jadi disinilah kita diajak bagaimana sebagai bodhisattva kita harus melatih diri kita dengan baik,
dan kita adalah panutan untuk orang lain dan kita juga membimbing yang lain ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang sangat kita bilang penuh berkah karena kita dapat menjalin jodoh baik dengan semua makhluk juga. Karena kita tahu ya bahwa Sang Buddha sebelum mencapai kebudaan, dia juga bagaimana untuk membimbing semua makhluk dan juga menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk sehingga bisa mencapai kebudaan. Jadi Sisong Sejemen kita next dulu ya untuk berikutnya. Silakan Sisi Heavy, Kan En, Tofo. Oh, belum, tunggu ya. Ini berarti masih ada perumpamaan yang perumpamaan itu ya. Yang pertama adalah perumpamaan dari rumah terbakar. Yang kedua adalah perumpamaan dari anak malang. Yang ketiga adalah perumpamaan tanaman obat. Yang keempat adalah perumpamaan kota gaib. Yang kelima adalah perumpamaan mutiara di balik baju. Yang keenam adalah perumpamaan mutiara di rambut. Yang ketujuh adalah perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya. Jadi kalau 7 perumpamaan ini mungkin nanti Sesong Sejimen ya. Ini hari ini kita adalah perumpamaan yang pertama rumah terbakar. Nanti yang berikutnya itu semuanya sama ya, perumpamaan yang bagaimana agar kita memahami dan kita bisa melepas dari hal-hal yang membuat kita penuh dengan kerisauan, ketidakbahagiaan, membuat kita akhirnya menjadi menderita. Tapi disinilah ada obat dan kita bilang ada obat Dharma yang dapat kita pergunakan sebaik mungkin setelah kita mendengarkan Dharma agar kita semuanya bisa mencapai pencerahan terbebas dari semua hal-hal yang tidak baik ya. Kan En, silakan host. Toko, Silakan si Happy, Kan En. ya, Ini Kan-en Puspa, Kan-en Sangren, Kan-en kepada Sesung Sejemen. Intisari yang kedua. Perumpamaan rumah terbakar sangat bernilai untuk kita renungkan. Bagaimana di zaman sekarang ini bisa ada kebijaksanaan demikian seperti Sang Buddha. Kereta yang diinginkan setiap orang berbeda. Bodhisatwa harus belajar pintu Dharma yang tak terhingga. Karena semua makhluk memiliki jenis kapasitas yang tak terhingga sehingga ada jenis kerisauan yang tidak terhingga. Jadi kita harus bertekad mempelajari pintu Dharma yang tak terhingga. Kendaraan besar menganggap nirwana dan kelahiran dan kematian adalah setara. Dalam hal memberi manfaat kepada orang lain dan diri sendiri itu merupakan satu hal yang sama. Bukan harus memberi kebaikan bagi diri sendiri dulu, baru kemudian memberi kebaikan bagi dunia. Melainkan seharusnya adalah satu kesatuan. Datang kembali ke dunia saha untuk menyelamatkan orang lagi. Jika memiliki kemampuan yang lebih besar lagi, masih banyak bisa masuk ke dalam rumah yang terbakar untuk menolong orang lain, bukan hanya melompat keluar saja. Di sini perumpamaan pada intisari yang kedua ini bahwa pada bab perumpamaan rumah terbakar, di bab ini kita diajarkan untuk merenungkan dulu sesuatu di dalam dunia saha karena kita tidak mudah kembali ke dunia manusia. Banyak karma masa lalu kita yang dapat mendorong kita kembali lagi untuk lahir di kehidupan alam manusia. Seperti ajaran Buddha pagi ini bahwa Buddha sudah menyiapkan 3 kendaraan untuk kita pilih sesuatu untuk belajar Dharma karena Buddha tahu bahwa kita mempunyai kapasitas yang berbeda dalam menyerap Dharma. Oleh karena itu, Buddha menyiapkan 3 kendaraan untuk kita pilih, yaitu kendaraan Sravaka, kendaraan Pratikya, dan kendaraan Bodhisattva. Di kendaraan Swaraka itu orang yang mencapai pencerahan melalui mendengarkan ajaran Buddha saja sejujurnya. Dia cuma mendengarkan, tapi tidak mau terjun ke masyarakat, tidak mau menjalankan Dharma Buddha. Di kendaraan kedua, yaitu Pratikya Buddha, di sini dijelaskan bahwa orang yang mencapai pencerahan itu melalui usaha sendiri, tanpa bantuan guru. Karena kita melihat kurang jelas juga sesungguhnya seperti apa orang yang merasa mencapai pencerahan sempurna tapi tidak memiliki guru untuk mendengarkan Dharma. Di sini Buddha juga menyiapkan kendaraan bodhisattva, yaitu orang yang mencapai pencerahan melalui Dharma, melalui membantu semua makhluk dan mencapai pencerahan juga. Sama seperti kita di sini sesungguhnya.
kita memilih kendaraan bodhisatwa, yaitu gurunya Master Cheng Yen sebagai guru panutan kita. Nah, di sini Master juga menginginkan kita untuk menaiki kendaraan bodhisatwa atau kendaraan besar yang ditarik oleh lembu putih. Master menjelaskan pada ceramah pagi ini bahwa Buddha yang datang kembali ke dunia saha untuk menyelamatkan kita semua. Dengan Dharma, kita harus menyimpan dan menyirami batin kita agar kita dapat keluar dari perumpamaan rumah terbakar dan dapat menolong orang lain dan juga kembali lagi untuk mengajak orang itu keluar dari penderitaan sesungguhnya. Nah, di sini saya juga bersama Sece Puspa mengajak Sece untuk sharing dalam perumpamaan rumah terbakar ini. Itu saja Sece Puspa yang dapat saya jelaskan pagi ini. Dan Sece, silakan. Sece Next. Heavy, kita lanjut. Next. Untuk yang ketiga, 4 misi utama 8 jejak Dharma semuanya demi membantu orang-orang, menyelamatkan penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Melalui kegiatan pemberian bantuan bencana dan pengobatan, bukan hanya membawa sukacita dan kedamaian dalam batin, hidup yang penuh ketentraman dan kepuasan. Lebih maju selangkah lagi, hendak membimbing orang-orang, mengubah kehidupan mereka, mengembangkan niat dan tekad agar telapak tangan menghadap ke bawah menjadi bodhisatwa yang memberikan kasih sayang. Sebuah perkampungan nelayan di Malaysia berkat bantuan bencana dari Ceci, di saat setelah terjadinya bencana angin topan, terjalin jodoh baik yang tak akan berakhir. Lalu menjadi sebuah kampung pelestarian lingkungan. Permasalahan sampah dan kebersihan yang sudah sekian tahun lamanya bisa terselesaikan. Sungguh bersyukur karena awal yang dimulai saat ini, barulah kita bisa terus melanjutkannya lagi. Berharap di masa mendatang akan bisa membuat penduduk kampung lain terharu dan bergabung bersama untuk melakukan kegiatan daur ulang. Mungkin dari Sesong Secimen yang ketiga ini ya, kita tahu ya bahwa kita diberikan kendaraan ya, 4 misi 8 jejak langkah suci. Tergantung dari Sesong Secimen semuanya ya. Karena kita tahu waktu kita masuk pintu Dharma Ceci pasti ada di antara satu yang kita masuk. Ada yang mulai dari misi amal, mulai dari misi kesehatan, pendidikan, ataupun dari pelestarian lingkungan ya. Inilah Puspa merasakan sangat kangen ya. Karena kenapa? Setelah kita mendengarkan Dharma, kita juga dapat mempraktekkan Dharma. Inilah jalan Bodhisattva ya. Jadi Dharma yang kita dengar, benar-benar kita pahami, kita yakini dan akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Dan sehingga kondisi alam-alam yang alam dunia ini ya, bumi kita ini, yang dalam kondisi sakit yang dapat kita lihat sekarang ini ya, Sesong Secemen ya. Padahal kita mendengarkan rumah terbakar ini di 2011 ya. Sebelumnya di 2014 itu juga mulai kita udah dengar ya. Jadi kita tahu bahwa kondisi-kondisinya sebenarnya di dalam kondisi masa Sang Buddha 2500 tahun yang lalu ini sudah ada prediksi bahwa akan terjadi hal-hal begini ya, di mana bumi akan mengalami kerusakan dan juga akan mengalami, kita bilang akhirnya akan punah ya. Jadi Sesong Secimen kita lihat kondisi alam kita sekarang bagaimana kondisinya, di mana-mana sudah terjadi bencana ya. Makanya Master sangat khawatir bagaimana di kita semuanya ya, yang setelah masuk ke pintu Dharma, apakah benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini adalah akan kita kumpulkan kondisi-kondisi yang energi positif ya. Tapi kalau energi positif tidak terkumpul, malahan yang negatif lebih besar, maka akan terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan ya. Inilah kita bilang hukum sebab akibat yang akan muncul. Maka rumah ini benar-benar akan terbakar habis ya. Tapi kita kondisi masuk ke dalam kondisi kita sekarang sudah di dalam rumah terbakar, tapi kita dalam berkesadaran, kita akan berusaha agar bagaimana menyelamatkan rumah ini agar jangan benar-benar terbakar sampai habis ya Sesong Secemen ya. Jadi disinilah kita sudah diberikan begitu banyak dharma dari Master ya. Kita harus benar-benar yakin
Jangan kita tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, pasti kita tidak akan mempraktekannya dengan baik. Tapi kalau kita yakin, kita akan mempraktekannya dengan baik dan kita juga akan menyebarkan kepada yang lain sehingga semuanya akan ikut serta di dalam pelatihan diri ini. Bagaimana menyelamati bumi kita ini atau rumah besar kita ini, yaitu harus kita bersama-sama ya Sesong Sejeman ya. Kalau hanya satu orang memang sulit, tapi dengan begitu banyaknya bodhisatwa masuk ke dalam rumah terbakar ini untuk menyelamati semua makhluk, itu bisa terjadi hal yang sangat luar biasa ya, menakjubkan ya. Jadi disinilah Puspa merasakan sangat-sangat kangen. Karena kondisi-kondisi inilah yang membuat kita semuanya tersadarkan bagaimana kita bisa bersama-sama mempraktekkan Dharma dengan baik, dan kita juga bisa bagaimana bersumbangsi untuk membantu saudara kita yang dalam kondisi kesulitan. Dan kita juga bisa mengajak mereka akhirnya masuk ke dalam pintu Dharma Seci ya. Inilah yang kita bilang sangat penting ya, yang Master khawatirkan sekarang saat ini ya. Kondisi-kondisi yang kita bilang 4 unsur alam yang tidak stabil akhirnya akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi di dalam kita juga. Makanya kita bilang kondisi alam yang tidak stabil, sebenarnya kondisi tubuh kita juga akan tidak stabil. Maka akan terjadilah kita kenapa kondisi kita bisa sakit ya. Jadi inilah yang sangat dikhawatirkan oleh guru kita. Jadi makanya selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita harus selalu waspada. Jadi harus berhati-hati dan harus mempraktekkan Dharma dengan benar. Jangan kita mempraktekkan Dharma keluar jalur ya, tidak di dalam sila ya. Sehingga akan membuatkan kita salah melangkah dan kita juga akan melakukan hal-hal yang tidak baik dan juga akan menimbulkan karma-karma yang tidak baik dan terkondisi yang tidak baik ya. Kangen Sesong Sejiman, kita lanjut dulu ya. Silakan Sejie Heavy, Amitabha. Seceh, Amitabha. Intisari yang keempat, sifat manusia adalah bila bahaya belum datang, kita tidak mau menghadapinya. Bahkan ketika bahaya datang, kita masih sengaja memikirkan cara menghindarinya, bukan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kita seperti dalam perumpamaan rumah terbakar, yaitu anak-anak yang tidak mengerti permasalahan. Buddha menggunakan perumpamaan menyampaikan kepada kita ada penderitaan di dunia. Penderitaan ini bagaikan Anda sedang berada di nyala api yang membara. Beliau menggunakan perumpamaan sebagai dharma untuk beritahu kita harus keluar dari sakitnya penderitaan di jurang yang dalam. Buddha menggunakan 3 kelompok alam sebagai perumpamaan rumah terbakar. Kita sekarang ini sudah merasakannya. Di mana-mana terjadi peningkatan suhu. Efek rumah kaca terus meningkat tinggi. Air lautan, suhu lautan meningkat tinggi. Membuat alam yang besar ini menjadi berbagai malapetaka. Bukan hanya bencana dari air, api, angin, dan berbagai bencana alam lainnya. Mengancam manusia, bahkan udara di alam bebas sudah kotor. Pencemaran berat bisa terjangkit wabah, virus, dan sebagainya. Nah, benar kata Seceh Puspatandia Sesong Seceh, bahwa 4 unsur alam sudah tidak selaras. Nah, di sini kita sendiri yang membuat bencana Sesong Seceh. Kita sendiri yang membuat karma buruk menjadi lebih besar, yaitu kita dengan memakan makanan yang tidak bervegetarian. Nah, di sini jelas sudah bahwa perumpamaan rumah terbakar ini kita sendiri yang sebagai anak-anaknya itu masih di dalam rumah yang sudah terbakar, tapi kita tidak tahu bagaimana cara keluar, tapi cuman kita lari dari satu tempat titik api ke tempat yang lainnya, bukan mencari jalan untuk keluar. Nah, di sini juga 4 unsur alam yang tidak selaras itu akan menjadi sebuah bencana yang besar, yaitu baru-baru saja kita mengalami gempa yang sangat dahsyat yang dialami oleh negara Myanmar dan Bangkok di Thailand. Nah, Seceh, Buddha juga mengajarkan kita untuk segera keluar dari penderitaan di dunia ini, yaitu dengan 3 kelompok alam yang sudah sama-sama kita pelajari, yaitu alam malika, alam rupa, dan alam arupa. Alam nalika itu ada alam rendah. Di sini makhluk yang belum terbebas dari siklus
kelahiran dan kematian hidup. Sedangkan alam rupa adalah alam yang lebih tinggi dan halus. Makhluk mencapai tingkat kesadaran tertentu. Sedangkan alam arupa adalah alam yang paling tinggi dan halus, di mana makhluk telah mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Nah, di sini juga Master dan Sang Buddha juga menginginkan kita tinggal di alam arupa ya, Sesung Sece. Karena sudah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi dan juga dapat menolong makhluk lain yang mendapatkan penderitaan. Seperti bencana-bencana dari air yaitu banjir ya Sesung Sece. Di beberapa tempat di Palembang juga kalau hujan satu hari saja yaitu jalanan sudah banjir. Dan kita juga pasti melihat hewan-hewan kecil atau makhluk-makhluk lain itu juga menderita ya Sesung Sece. Nah, tugas kita yang sudah berjalan di Ceci bersama-sama untuk mengingatkan kembali orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita dulu yang harus terbangkitkan bahwa kita harus menyelamatkan makhluk-makhluk itu. Itu saja, Ceci silakan intisari selanjutnya. Next, host. Kang Dan Ceci. Silakan host. Kelima, setiap orang harus mengekang nafsu mulut. Bervegetarian membuat tubuh kita sehat, dapat membuat bumi menjadi bersih, udara menjadi segar, benar-benar dapat menyelamatkan bumi. Harus bertutur kata baik. Aktivitas tubuh kita harus memberi manfaat pada makhluk. Pikiran harus digerakkan. Harus dengan cinta kasih tanpa ego dalam bersumbangsi. Kita mampu demikian, perlahan-lahan niat kebajikan orang akan terhimpun. Cara hidup sendiri dirubah jika setiap orang tergerak. Berbuat seperti ini akan memberi peranan demi anak cucu kita, demi lingkungan kehidupan kita di bumi ini. Dimanapun ada tanggung jawabnya. Jadi semua orang setiap saat harus lebih bersungguh hati. Mungkin yang kelima ini ya, Sesung Seciman ya, tubuh dan batin kita. Jadi kita benar-benar diingatkan oleh guru kita bagaimana kita tubuh dan batin ini selalu di dalam kondisi sila ya. Kita memahami bahwa apa yang kita makan harus kita benar-benar pahami. Dan jangan kita menyakiti makhluk lain ya. Mungkin awal yang kita tidak paham, seperti Puspa juga merasakan ya. Awal kita tidak paham, kita taunya hanya bervegetarian di cui seu ya. Jadi setelah kita memahami Dharma, akan hukum sebab akibat, dan kita juga bisa merasakan bahwa setelah kita bervegetarian, manfaatnya sangat besar sekali ya, Sesong Seciman ya. Karena kita pertama merasakan tubuh ini lebih sehat. Kedua, kita juga menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Jadi kita tidak akan utang-mengutang lagi ya, Sesong Seciman ya. Kalau kita selalu saling mengutang dalam setiap kehidupan, kapan kita akan mencapai pencerahan? Tidak akan tercapai. Tapi dengan kita sudah memahami Dharma, kita memutuskan untuk putus ya dalam hal-hal yang tidak baik itu, jalinan jodoh yang tidak baik itu, maka kita rubah menjadi jalinan jodoh yang baik, sehingga di dalam setiap kehidupan kita akan selalu bertemu yang baik. Dalam suatu saat kita akan mencapai pencerahan. Memang tidak mudah ya. Tapi kita bilang menjadi seorang bodhisattva juga memang tidak mudah, Sesong Seciman, dalam perjalanan ini ya. Semuanya adalah untuk melihat kondisi nafsu keinginan kita ya, apalagi kita penuh dengan noda batin, penuh dengan nafsu keinginan duniawi, inilah yang harus kita putuskan dan kita hilangkan ya, sehingga suatu saat kita semuanya akan tercapai dalam pencerahan ini ya. Makanya Puspa kadang-kadang berpikir ya, memang kadang-kadang minta orang bervegetarian itu tidak mudah ya, kadang-kadang ya namanya kita manusia awam ya, kadang-kadang masih merasa keinginan sesuatu yang lezat ya. Padahal kadang-kadang dipikir ya, sayur-sayuran, buah-buahan, apapun yang kita bilang vegetarian, kalau sudah dibuat sesuatu yang dikasih bumbu itu semuanya juga udah lezat gitu loh. Semuanya juga terlihat sangat indah, sangat menarik, membuat kita semuanya juga ada keinginan untuk memakan hal yang enak juga gitu ya. Tapi di dalam kondisi kita sudah bervegetarian, ya kita makan sayur-sayuran itu sudah sangat-sangat cukup ya, Sesong Seciman ya. Jadi tubuh ini sebenarnya tidak perlu harus sampai kita menyakiti makhluk lain dan memakan makhluk lain ya. Sehingga kita akan selalu ya diikuti ya oleh kita bilang
sesuatu yang kita bilang mereka kita sakiti sehingga mereka akan selalu mengikuti kita. Mereka mungkin dendam kepada kita. Mereka akan selalu kita bilang yin jing zai ju ya, mengikuti kita setiap kemanapun kita melangkah. Dan inilah yang sangat menakutkan ya Sesiong Sejemen ya. Kadang-kadang kalau kita tidak paham, setelah kita paham kita merasakan benar-benar sangat menakutkan ya. Kalau kita tidak menyakiti mereka, sebenarnya mereka juga tidak akan menyakiti kita. Karena kita sudah keterlaluan menyakiti mereka. Sehingga mereka seperti kita bilang, udah tidak sulit bernapas juga ya. Mereka merasakan, kenapa bisa sampai saya disakiti begini? Akhirnya muncullah dendam di dalam batin mereka. Setelah mereka merasa dendam itu, mereka mengikuti kita terus. Bagaimana mereka berusaha untuk membalasnya ya, Sesiong Sejemen ya. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma ini, kita akan berusaha bagaimana kita bertobat. Kalau Puspa merasakan harus sanwe. Karena kita tanpa sadari selama ini kita sudah berbuat hal yang tidak baik kepada mereka. Jadi udah menyakiti mereka. Tapi kita harus bertobat, minta maaf. Agar mereka juga bisa memaafkan kita. Dan kita juga berusaha untuk pelimpahan jasa kepada mereka. Agar mereka bisa terlahir di alam yang lebih bahagia. Dan terlahir juga sebagai manusia seperti kita. Bisa di jalan kebodian. Dan mereka juga suatu saat akan mencapai pencerahan. Jadi inilah yang Puspa merasakan sangat-sangat kangen kepada guru kita ya. Sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk ya. Mungkin dari Sesiong Sejemen nanti bisa sharing ya bahwa selama ini apa yang didapat dari Sing Hua Siang. Perubahan-perubahan kita. Jadi itulah yang kita merasakan sangat kangen ya. Karena kita mendengarkan Sing Hua Siang, kita mendapatkan sesuatu yang sangat positif. Sehingga kita akan membuahkan hal yang baik ya Sesiong Sejemen ya. Bukan karma yang tidak baik, tapi karma yang sangat baik ya. Yang membuat kita semuanya merasa selalu sukacita di dalam Dharma ini. Inilah sesuatu yang menakjubkan di dalam Sutra Teratai ini ya. Next lagi, Sejie, Kan-en. Nah, Kan-en Sesiong Sejemen, mungkin Sejie Heavy dan Sesiong Sejemen ya. Ini karena ada Sujeng Sesiong ya. Mungkin Vivian saya minta Sesiong Sujeng duluan ya. Nanti baru Sejie Vivian ya. Kan-en silakan Sesiong Sujeng. Sesiong. Amitofo, Chào Sang Hao, Kan-en. Amitofo, Chào Sang Hao ya, Kan-en, Sesiong Seje, Amitofo. Puspa Seje dan Dan Evi Seje. Kan-en Sesiong. Ya, Sesiong Seje, Kanen juga ya, Sangjen, Kaise, dan Kanen tim Simpasiang yang sudah bekerja luar biasa di belakang layar ya. Sesiong Seje kalau ikut Simpasiang mungkin 1-2 jam ya. Kalau tim penerjemah dan intisari ya, juga tim lainnya bekerjanya sehari lebih dari itu, Sesiong Seje. Oke, Sesiong Seje, ini masih ingat ya, bahwasannya kita kan sedang kebaktian Sutra Teratai. Kebetulan tadi malam masuk ke bab 3 ya, kalau Sesiong Seje perhatikan ya, Puspa Seje ya. Nah, kita memang ada sedikit kekurangan ya, kita nggak bisa Mandarin. Ya, kalau kita bisa Mandarin semalam itu, tadi malam kita banyak mendapatkan. Jadi kalau saya ya, Sesiong Seje boleh belajar, saya membaca kembali bahasa Indonesianya. Ya, saya membaca kembali. Ini sebuah jodoh ya, bisa mengulang kembali, jadi bisa banyak belajar. Tujuannya tentu kita bilang rusu wawen ya, kita mendengar. Nah, Master mengatakan wen siu. Setelah mendengar kita coba renungkan ya, renungkan kemudian tentu harus dipraktekkan. Makanya tadi Puspa bilang, Puspa Suci mengingatkan yang benar juga ya, yang prakteknya. Oke, saya izin kepada host untuk share screen ya. Puspa Suci, saya izin ya, mungkin ini silakan waktunya agak Sesiong panjang ya, Kan-en. agak panjang karena kita mengulang terus. Saya selama mempelajari ya dari Master Sutra Teratai ini, bab ketiga ini merupakan salah satu bab yang saya sebut ya paling menakjubkan dan paling dahsyat Sesiong Suci. Karena apa? Dia paling bisa dipraktekkan dan paling mengena kepada masa kini, juga paling mengena kepada diri kita. Ya, nah, yang terbakar itu apa sih? Nanti saya tampilkan PPT. Yang terbakar itu bukan hanya bumi ini, Sesiong Suci. Pikiran kita juga, tubuh kita juga. Masa sudah mengingatkan ya, ada 3 proses perusakan. Sen lau ping se. Ya, tubuh kita mengalami itu. Kemudian pikiran kita. Kemudian bumi ini juga. Materi yang materi yang akan bisa rusak ya. Sariputra sendiri, mengapa dia mau mengikuti Sang Buddha?
Karena dia pertama kali bertemu dengan salah satu dari 5 murid pertama Buddha, dia mendapatkan teori apa? Tentang muncul dan lenyapnya. Ya, jadi sang master ya dari ajaran Buddha sudah mengingatkan kepada kita ada 3 ya, secara tubuh kita, kehidupan kita, dan secara materi itu ada 3 ya, 3 materi yang mengalami proses perusakan. Nah, oke, saya izin share screen dulu. Ini mungkin materinya agak padat, tapi saya akan secara sangat singkat ya, Sisyung Cici. Kebetulan saya punya materi ini ya, ini adalah materi sharing di pelatihan Abu Putih Logo dan Komite tahun 2021 ya, waktu itu masih COVID secara online. Oke, tadi sudah disebutkan oleh moderator ya, ada 7 perumpamaan hari ini. Ada yang pertama, yang paling dahsyat Sisyung Cici. Bahkan dari Hualien juga ada menyusun bukunya. Dan bahkan ya banyak sekali sepuh yang sudah sharing tentang ini. Ya bisa dilihat di channel ini ya, channel YouTube Cici yang bernama TC News. Kenapa ya? Banyak sekali yang mengulang ini. Karena banyak hal yang bisa diambil dari sana dan bisa dimanfaatkan ya atau dipraktekkan. Oke, kenapa ada perumpamaan ya Sisyung Cici? Sangat singkat ya, kemarin saya juga ada sharing. Yang pertama, karena Sang Buddha setelah mengajarkan secara teori di bab kedua. Jadi perumpamaan ini Sisyung Cici mesti ingat ya di bab ketiga. Pada saat bab kedua, Sang Buddha berkata bahwasanya ada sebuah dharma yang sangat menakjubkan ya, dharma sejati. Di mana dharma ini bisa membuat semua orang juga bisa mencapai kebuddhaan seperti dirinya ya, seperti Sang Buddha sendiri. Waktu itu Sariputra terus paham ya, oh ternyata selama ini saya salah. Selama ini Sariputra menganggap bahwasannya hanya para bodhisattva yang bisa mencapai Buddha. Jadi pada saat itu sangat sukacita sekali ya Sariputra. Sariputra mengatakan saat ini saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar di luar yang dia harapkan ya. Jadi seorang Sariputra bisa memahami secara teori. Tetapi di pertemuan masih banyak orang yang belum paham. Sehingga Sang Buddha harus menggunakan metode lainnya yaitu perumpamaan. Nah pada saat setelah menggunakan metode perumpamaan, masih banyak murid lainnya yang belum bisa memahami. Jadi masih ada ya putaran perumpamaan, putaran pembabaran Dharma lainnya dengan menggunakan kisah Buddha ya. Nanti momennya ada ya, momennya itu ada di perumpamaan lainnya. Oke, mengapa ada perumpamaan? Tadi sudah sebutkan sesuai dengan kapasitas penerima. Kenapa kapasitas penerima berbeda? Karena para murid memiliki noda batin yang berbeda sesimpel ya. Kita tentunya hidup ini semua orang memiliki kemampuan yang berbeda menerima ajaran ya. Dan semua orang juga tentunya memiliki noda batin, ketidaktahuan yang berbeda. Nah, itu berpengaruh sesungguhnya ketika Anda ya, ketika termasuk saya ya, ketika kita memiliki banyak noda batin, kita tidak mampu menyerap sesungguhnya. Tadi Puspa sudah sangat baik juga udah mengingatkan tentang hal itu. Jadi hanya dengan keyakinan. Keyakinan itu merupakan salah satu teknik untuk menghapus keraguan. Dengan tiada keraguan, kita akan menyerap dengan sangat seperti kita menampung air sangat banyak ya Sesung Cici. Tetapi ketika kita mendengar ya, mendengar sebuah ajaran, mendengar masa menjelaskan, kemudian timbul istilah sekarang mungkin sok pandai ya. Belum mendengar kita sudah ini nggak mungkin, ini nggak benar, ini beginilah ya banyak hal seperti itu. Jadi satu hari ada seorang Sesiung ketika ada yang sharing dia chat saya dia bilang Sesiung ini udah agak benar ya. Kenapa? Ini seperti uji materi dibuat ya. Jadi kadang-kadang ada yang tanpa sadar dia menguji materi ajaran ini. Sebenarnya tidak perlu ya Sesiung Secet. Ini sesuatu yang tidak perlu diuji lagi. Tetapi sesuatu yang coba kita renungkan bagaimana agar dapat kita praktekkan. Kita bukan menerungkan benar salahnya ya Sesiung Secet. Nanti kita tidak punya waktu lagi. Oke, jadi sesuai kapasitas itu disebut apa? Metode terampil. Sebelum memasuki bab ketiga, di bab kedua ya semalam saya baca kembali benar-benar sangat dahsyat ya. Di bab kedua apa yang disebutkan? Sang Buddha mengatakan kepada Sariputra, dari masa tidak terhingga lalu semua Buddha sudah menggunakan metode terampil. Saya baca kembali semalam juga sangat dahsyat. Sang Buddha mengingatkan Sariputra, dulu sebenarnya Sariputra udah diajari di kehidupan lampaunya. Tetapi Sariputra termasuk ya mungkin kapasitasnya waktu itu belum mencapai titik yang bisa menyerap ajaran ini sehingga dia harus mengulang kembali. Dan Sesiung Sije ingat ada satu masa bercerita tentang
memberikan bola mata, ya itu adalah kisah masa-masa lampau dari murid Buddha, ya. Nah, waktu itu dia memberikan mata, Sesung Sije udah tahu ya, nanti gak usah ceritakan lagi. Itu membuat dia sangat menyesal, sangat takut kepada para makhluk. Ya, kita sudah mau berbuat baik, tetapi orang masih memperlakukan seperti itu. Sesung Sije mungkin juga mengalami hal seperti ini di Cici ya. Jadi itu hal yang sebuah proses pelatihan diri. Oke, jadi sehingga dari metode terampil yang berbentuk perumpamaan itu muncul 7 perumpamaan ya dari bab-bab seterusnya. Seminggu ini sangat penuh sukacita ya Puspa Setia dan Happy Setia. Ini akan berturut-turut sampai hari Minggu. Oke, hari ini yang pertama adalah perumpamaan rumah terbakar. Nah, kita perlu ingat ya, perumpamaan rumah terbakar adalah perumpamaan pertama dari 7 perumpamaan. Dan ini terjadi di bab ketiga. Ya, jadi Sang Buddha di bab ketiga setelah memberikan peramalan kepada Sariputra, ya, setelah memberikan peramalan kepada Sariputra bahwasanya Sariputra satu waktu nanti yang masih sangat lama setelah eh, memberikan persembahan kepada banyak Buddha, dia juga akan menjadi seorang Buddha ya, mencapai kebuddhaan. Nah, di sini pertama kalinya dalam semua ceramah Buddha, Sang Buddha menjelaskan dengan sangat jelas bahwasannya semua makhluk bisa mencapai kebuddhaan ya. Jadi benar-benar sangat padat ya Sesung Cici ya. Mohon maaf ya, ini materinya benar-benar sangat padat. Muncul satu kata tentang pencapaian kebuddhaan, yaitu disebut istilah suci ya, peramalan. Oke, masuk kembali ke perumpamaan rumah terbakar. Apa sih rumah terbakar? Seperti ini, sangat sederhana ya. Dalam kehidupan ini kita lihat rumah terbakar seperti ini. Kita lihat beberapa bulan lalu di Los Angeles ya, satu kawasan yang sangat luas, hutannya terbakar, kemudian dia merembet ke sebuah kawasan elit yang juga sangat luas ya. Jadi jangan main-main dengan api. Oke, kalau kebakaran itu ada apa? Ada petugas, ada peralatan ya. Kita lihat ya, apa sih tujuan petugasnya? Menolong orang dari dalam rumah yang terbakar ya. Ada petugas, ada penyelamatan. Petugasnya siapa di sini? Sang Buddha Sesing Sije dan dibantu para bodhisattva. Peralatannya apa? Dharma. Ya, peralatannya Dharma. Oke, kemudian penyelamatannya apa? Ini adalah proses Sesing Sije. Seperti kita mempraktekkan dalam 4 misi ya. Benar-benar sangat padat ya Sesing Sije. Nanti pelan-pelan renungkan ya, waktunya sangat terbatas. Kemudian yang mengapa muncul perumpamaan? Letak perumpamaan itu di mana? Ini mesti saya jelaskan sangat singkat ya, agar Sesung Sije yang baru pertama mengikuti Simpasyang tidak penuh pertanyaannya. Kenapa ada naskah sutra? Kenapa ada perumpamaan? Ya, jadi dalam setiap bab ya, dalam setiap bab bab ini adalah bab naskah sutra dari original ya, dari sutra Teratai menakjubkan yang aslinya, Pawajing ya. Jadi di bagian pertama ada naskah sutra yang disampaikan Sang Buddha yang didengar oleh Ananda, kemudian dituliskan oleh Ananda. Jadi Ananda sangat luar biasa ya, kenapa Sesung Sije. Zaman dulu itu belum ada alat tulis. 80.000, sekitar 80.000 ya ceramah master yang kemudian dituliskan dalam sutra ya, dalam buku sutra mampu dicatatkan kembali oleh seorang yang bernama Ananda ya. Jadi Ananda memorinya mungkin udah berapa gigabyte ya Sesung Sije, sangat luar biasa. Nah, perumpamaan itu terselip di tengah dari sebuah bab sutra Buddha ya, sutra teratai ini. Kira-kira seperti ini ya Sesung Sije, letak perumpamaan dari sebuah bab. Oke, kemudian mengapa ada perumpamaan rumah terbakar? Karena pada bab kedua ketika Sang Buddha menyampaikan bahwasannya ada sebuah sutra, ya ada sebuah ajaran yang sangat menakjubkan, hanya Sariputra yang bisa memahami, sehingga butuh perumpamaan. Oke, ini saya sebut mengapanya ada di poin pertama. Jadi di bab kedua itu bahkan setelah Sang Buddha akan menyampaikan ya, Sang Buddha kemudian mundur sendiri. Wah, ini sangat sulit diterima. Para makhluk sangat keras kepala. Para makhluk sangat sulit diajarin. Saya rasa tidak usahlah ya Sariputra, Sang Buddha mengatakan seperti itu. Makanya di bab kedua itu sangat terkenal sancing sanci ya. Jadi 3 kali memohon, 3 kali menolak. Sang Buddha sempat 3 kali Sariputra sebelum Sang Buddha akhirnya mengatakan, oke lah ya Sariputra, karena kamu sangat tulus untuk memohon, saya tidak bisa tidak membabarkan. Jadi banyak ya dalam ajaran yang berhubungan dengan Sang Buddha kemudian dikenal bahwasanya 3 kali memohon baru ya, baru orang yang ceramah itu ingin membabarkan.
Tetapi kita mesti ingat ketika Sang Buddha sudah setuju untuk membabarkan di bab kedua itu ada kejadian lain ya, bahwasanya 5.000 orang meninggalkan persamuhan ya. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam persamuan Sutra Terata ini. Kemudian yang kedua, welas asih Buddha demi para murid. Hanya satu orang yang memahami ya. Jadi Sang Buddha Salah. tidak tega. Sang Buddha penuh welas asih sehingga Sang Buddha harus memikirkan metode lainnya agar murid lainnya bisa memahami. Yang ketiga, kebijaksanaan Buddha dengan metode terampil. Nah, di sini ya setiap Buddha datang ke dunia ini menggunakan metode terampil untuk mencerahkan para makhluk. Ketika Sang Buddha baru tercerahkan ya di bawah pohon Bodhi, pada saat itu Sang Buddha berpikir langsung ingin menggunakan metode yang sangat menakjubkan ya, yaitu dinamakan 3x7 ajaran Avatamsaka. Tetapi pada saat itu tidak bisa. Bahkan Sesung Cece di bab kedua dituliskan pada saat itu Sang Buddha sudah ingin mundur dari dunia saha ini. Tetapi Sang Buddha akhirnya diingatkan Buddha dari dunia lain ya, bahwasannya sudah demikian memang para makhluk ini tidak demikian mudah untuk diajarin. Dan mereka mengingatkan Sang Buddha bahwasanya makanya dari dulu-dulu dari masa tidak terhingga para Buddha terpaksa ya menggunakan metode terampil lagi. Sehingga Sang Buddha ingat kembali ya, memang dari dulu seperti itu. Maka Sang Buddha bergerak ke Taman Rusa Isipatana untuk bertemu dengan 5 murid pertamanya, 5 pertapa yang mengikutinya dari awal. Dan di sana Sang Buddha mengajarkan ajaran 4 kebenaran mulia, ajaran paling mendasar tentang penderitaan ya. Oke, yang keempat menunjukkan kapasitas murid yang para berbeda-beda ya. Jadi di persamuan ada Sariputra ya. Nanti berikutnya di bab keempat besok Sesung Cece akan melihat 4 murid utama Buddha yang memiliki kapasitas sedang. Sariputra memiliki kapasitas tinggi. Ketika Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia aja ya, kalau Sesung Cece ingat, itu aja membutuhkan 3 kali pembabaran ya. Karena 5 orang itu juga kapasitasnya berbeda ya. Kemudian yang poin kelima, peringatan Buddha untuk para makhluk di masa depan. Apa sih peringatannya? Tidak mudah mempelajari ajaran ini. Ya, jadi jangan ada keraguan. Tanpa keraguan baru bisa. Dengan keraguan sulit untuk menerima ajaran ini. Ini yang disebut puasanya keyakinan ya. Jadi keyakinan merupakan sumber dari segala pahala. Yang keenam, menggambarkan racun batin ya. Para makhluk penuh racun batin sehingga ya butuh ya butuh dharma untuk mengeluarkan mereka dari racun batin ini, dari rumah terbakar ya. Yang ketujuh, membimbing untuk menapaki jalan bodhisattva. Karena ajaran bab ketiga atau rumah terbakar ini berkaitan dengan satu istilah baru ya. Tadi ada istilah tentang peramalan. Istilah di sini yang muncul lagi adalah istilah kereta lembu yang besar ya, kereta lembu putih. Oke, kita lihat ya. Jadi kisah dalam perumpamaan ini ya, ada rumah sesepuh yang sedang terbakar, anak-anaknya masih bermain di dalam ya. Mereka tidak tahu rumah ini sudah bahaya, sudah terbakar, sudah akan tumbang ya, dan di dalamnya banyak binatang buas. Sesepuh memanggil anak-anaknya keluar ya, bahkan ada pembantunya ya, membantu berteriak bahwasanya anak-anak harus keluar, rumahnya sudah terbakar. Dengan menjanjikan ya, terpaksa ya karena anak-anak tidak mau keluar, sesepuh menggunakan metode terampil dengan menjanjikan kereta mewah sebagai mainan. Woi anak-anak keluar ya, ayah sudah menyiapkan kereta yang sangat mewah di luar. Kereta ini adalah sebuah mainan. Kemudian anak-anak keluar ya, anak-anak keluar. Tetapi apakah semua anak-anak keluar? Tidak ya, sesing-sesing. Oke, apa yang ada dalam perumpamaan ini? Tadi ada sesepuh ya, yang rumahnya terbakar. Kemudian ada pembantu yang membantu sesepuh. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain. Ini menggambarkan, ini namanya perumpamaan ya Sesung Cece. Jadi sesepuh itu mengumpamakan Sang Buddha, pembantunya ada Bodhisattva dan anak-anak itu para makhluk. Kemudian rumah terbakar itu apa sih? Menggambarkan 3 hal ya Sesung Cece. Menggambarkan 3 kelompok alam. 3 kelompok alam ini sangat luas ya Sesung Cece. Kemudian menggambarkan bumi yang tadi disebutkan masa sedang terbakar. Dan menggambarkan yang paling bahaya adalah pikiran kita yang sedang terbakar. Bumi dan 3 kelompok alam bisa dibakar dari pikiran. Kemudian kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu. Hari ini Master mengingatkan kepada semua orang bahwasanya tidak ada ajaran kecil, tidak ada ajaran sedang, tidak ada ajaran besar. Yang ada hanya ajaran satu kendaraan ya. Jadi mungkin orang berpikir, saya penganut ajaran kendaraan kecil. Nggak tahulah saya ya, saya kalau itu kurang
kurang apa ya, kurang suka ya menyebut ada Hinayana, Theravada, apa-apa tidak perlu ya. Semua itu sebenarnya adalah suatu proses menuju ajaran satu kendaraan yang pada akhirnya ingin semua orang mencapai kebudaan. Nah, di sini perlu diingat ya, apakah saya setelah mencapai kebudaan selesai? Tidak ya. Semua Buddha setelah mencapai kebudayaan akan kembali ke dunianya ya, dunia yang ditunjuknya untuk membimbing para makhluk ya. Bukan bahwasanya setelah mencapai kebudayaan akan tinggal di alam dewa untuk bersenang-senang, tidak ya. Nah, oke. Sesepuh pembantu dan anak ini mewakili, gambarnya kira-kira seperti ini ya. Sang Buddha sendiri terjun ke dunia untuk ini ya, Sang Buddha sendiri ya, Sesung Cice juga memberikan perhatian kepada orang yang sakit. Kemudian ini Futur Relawan juga demikian ya, menolong orang tua. Ya, ini adalah kegiatan kita di Cici. Jadi Sang Master kita ya sebenarnya menerapkan apa yang diajarkan Sang Buddha dalam Sutra Teratai dalam misi Cici. Nah, ini yang disebut dengan kelompok alam ya. Ini mungkin kesempatan lain ya, ini sangat luas. Kemudian 3 kelompok alam itu apa sih? Nah, ini bolehlah ya. 3 kelompok alam itu adalah kita tahu ya, ada alam sengsara, ada alam dewa dan lain-lainnya. Nah, kita tahu kalau bumi ini tadi Puspa Sece mengingatkan tentang 4 unsur alam tidak seimbang atau tidak selaras. Jadi ada 3 bencana ya, bencana angin, bencana air, dan bencana api. Dan ada 3 bencana yang kecil. Ya, ini yang disebabkan oleh manusia ya. Ada kelaparan, ada wabah penyakit, dan ada peperangan. Wabah penyakit kita sudah merasakan ya bagaimana hebatnya sebuah wabah SARS, sebuah COVID ya. Kemudian rumah yang terbakar. Oke, kenapa ada rumah terbakar? Semuanya berawal dari pikiran ya. Sesungguhnya semua tahu ya, pelopor segalanya adalah pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita memiliki bibit keserakahan, bibit kebencian, dan bibit kebodohan. Oke, kemudian tadi muncul istilah satu kendaraan ya, ada kereta kecil ya, kereta yang kambing, rusa, kemudian bahkan kereta rembu itu semuanya bisa disatukan menjadi satu kendaraan besar yang disebut apa? Jalan Bodhisattva. Nah, dalam perumpamaan rumah terbakar ini apa yang dilakukan Master? Apa yang diterapkan Master di Cici sehingga relawan bisa mempraktekkan? Kita lihat ya. Demi membebaskan penderitaan para makhluk, benar gak? Master pertama-tama kenapa sih mendirikan Cici? Ya, Sesungci karena apa? Karena Master tahu ya, ayahnya itu meninggal kenapa? Menderita. Ya, orang meninggal akan orang kita sayangi meninggal akan menderita. Betapa menderitanya Master waktu itu ya. Jadi karena itu merupakan salah satu alasan pertama ya. Memang masih banyak alasan lainnya. Jadi membebaskan penderitaan para makhluk dari rumah terbakar, apa yang dilakukan Master? Kita lihat ya, Master kemudian mendirikan Cici ya. Mendirikan Cici dan melengkapinya dengan 4 misi utama, dan dalam prosesnya tidak gampang ya. Proses selama puluhan tahun, selama puluhan tahun, kemudian melengkapi dengan 8 jejak dharma. Tidak mudahnya itu Sesung Cice tahu ya, bagaimana Master dan para sepuh harus mandiri mulai dari nol. Kemudian bagaimana Master sampai menangis ya ketika proses mendirikan rumah sakit itu sempat gagal. Oke, kita lihat relawan Cici mempraktekkan kendaraan besar. Ini semua adalah apa yang Master belajar dari sebuah perumpamaan di bab ketiga ya. Ini banyak ya yang bisa dipraktekkan dan bisa Sesiung Cice lihat ya. Ini tadi juga ada ya gambar-gambar tentang banjir yang di Jakarta. Kemudian selamatkan bumi terbakar, ini semuanya kita belajar ya, kita renungkan dari bab ini. Tapi Sesung Cice ingatlah ya, salah satu cara paling cepat adalah bervegetaris. Rumah terbakar ini mengumpamakan apa? Tadi ada disebutkan Master ya, mengumpamakan pikiran kita, tubuh kita juga ya, tubuh kita juga 4 unsur alam yang sudah tidak selaras dan menuju proses untuk rusak ya, proses hancur atau sakit dan mati. Obat mujarab dari semua ini apa sih Sesung Cice? Bervegetaris. Kenapa ya? Sesung Cice semua mungkin udah tahu ya, hanya saja mungkin ada yang belum praktekkan. Dengan bervegetaris tentu saja tubuh kita lebih sehat. Dengan bervegetaris tentu saja ya tanpa sadar kita lebih bisa mengendalikan api emosi ya. Dengan bervegetaris polusi di dunia ini, di bumi ini tentu akan lebih kecil Sesung Cice. Ya, di luar misi PL memang lebih cepat bervegetaris, tetapi misi PL
bisa mengajak lebih banyak orang untuk mendaur ulang batinnya juga ya. Jadi ini ya kira-kira manfaat yang bervegetaris itu sangat luar biasa. Jadi apa sih kalau kita pahami dari rumah terbakar ini? Saya belum bervegetaris pertamanya ya. Jadi saya ya mungkin masih dalam seperti rumah terbakar ini. Kemudian saya keluar dari rumah terbakar ya. Contohnya ya saya kemudian bervegetaris. Lantas saya juga harus seperti sesepuh ya dan pembantunya untuk mengajak orang keluar dari rumah terbakar tersebut. Saya juga mengimbau orang untuk bervegetaris. Ya ini saya sangat singkat aja. Kemudian tujuan perumahan rumah terbakar ini diri sendiri keluar dari rumah terbakar juga menolong atau membantu orang lain keluar dari rumah terbakar. Ini yang disebut dengan pusatau. Oke, demi kita, oke lah, mungkin itu sudah dijelaskan oleh moderator ya. Karena ya sesiung CJ, besok jangan lupa untuk terus mengikuti episode perumpamaan lainnya. Kanan sesiung CJ, kanan Puspa, CJ, dan Kan sesiung ya, mungkin ini ya sesiung sejemen ya, mungkin banyak sekali yang awalnya belum pernah dengar rumah Ya, terbakar ya, hari ini sudah dengar ya lebih lengkap dari sesiung ya. Mungkin nanti besok-besok berikutnya ya itu lebih seru lagi ya. Puspa merasakan memang kalau ceramah-ceramah dari master yang Singfas yang ini sebenarnya adalah mengingatkan kita semuanya. Jadi bukan satu cerita atau ceramah yang hanya kita dengar, tapi sesuatu yang menakjubkan adalah dapat merubah pola pikir kita bilang seperti yang tadi Sujeng bilang, mendaur ulang kita punya batin ya, yang awalnya batin penuh dengan kekotoran batin, sehingga bisa menjadi jernih dan bersih kembali ya. Sangat kangen kepada Sujeng kita, mungkin lanjut lagi ada Vivilian Seje ya tadi ya. ya benar. Silakan Seje Vivilian ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩 Puspa dan Heavy 师姐。Perumpamaan rumah terbakar. Seseorang sesepuh kaya tinggal di rumah besar, tiang-tiangnya sudah lapuk, dan dengan satu pintu tinggal 500 orang, dan banyak anak-anak kurang lebih 30 orang. Ini dengan adanya rumah kebakaran, sesepuh merenung ingin menyelamatkan anak-anak agar cepat keluar, dikumpulkanlah anak-anak itu. Dan juga sesepuh memakai metode, yaitu ada kereta kambing, kereta rusa, dan kereta lembu putih. Anak-anak semua ikut keluar dengan amak. Dan ayah berikan kereta lembu besar, yang di dalam kereta penuh dengan hiasan. Dan juga sesepuh ini demi menyelamatkan anak di dalam rumah terbakar, menggunakan 3 kereta sebagai umpan. Diumpamakan, Sang Buddha memberikan 3 ajaran kendaraan kepada murid-muridnya, para Sravaka, Praceka Buddha, dan Bodhisattva. Dan ada 84.000 pintu dharma kendaraan besar, yaitu para Bodhisattva untuk mencapai kebudaan. Juga dengan kereta lembu putih besar dan berbagai hiasan mewah pada kereta. Rumah terbakar itu anak-anak masih di dalam rumah bobrok, dalam kebingungan, kerisauan, penuh ketidaktahuan, hanya diliputi kenikmatan. Ini membuat orang khawatir. Orang-orang tidak sadar dan tidak tahu bahaya dan tidak tercerahkan. Kita harusnya bisa memiliki kemampuan yang lebih besar, masuk ke dalam rumah terbakar untuk menolong orang yang lebih banyak lagi, yaitu dengan melenyapkan penderitaan agar mereka memperoleh kebahagiaan dan bisa bersama-sama menapaki jalan menuju kebudayaan. Nafsu keinginan ibarat api yang membakar tubuh. Kita harus menjauhinya. Agar anak-anak bisa terlepas dari rumah terbakar, sesepuh memberikan kereta lembu besar, yaitu jalan Bodhisattva, dengan memberikan peramalan. Anda semua dapat menjadi Buddha di masa depan. Kita juga harus ada kebijaksanaan Buddha yang demikian.
Dan aktivitas tubuh ini haruslah memberi manfaat kepada para makhluk. Dengan niat kebajikan, orang akan berhimpun. Dan setiap orang harus bisa mengekang nafsu mulut. Bervegetarian membuat tubuh sehat dan mulut harusnya bertutur kata baik. Jadi tadi juga dikatakan bahwa tanah Buddha itu adalah pencapaian yang memurnikan tanah suci. Ini juga adalah pembentangan jalan pembebasan, yaitu jalan Bodhisattva. Cảm ơn sư兄sư姐. An Cecilia Sejie. sharing pagi ini. Ini masih ada Sisyong Yohanes ya? Iya ya, Sesiong Yohanes. Silakan, Sisyong Silakan Yohanes. Sesiong. Halo, pagi Kau Sang Hao. semua. Nah, selamat pagi semua. Saya sebenarnya agak tertarik dengan judulnya, di mana memang rumah terbakar ini saya akan cerita tentang sisi realita kehidupan, yaitu ekonomi. Sebenarnya kerja belum resume, ya ada kepanikan-kepanikan pasar ya. Bahwa kita pasar karena presiden yang di negara adidaya ya ngamuk atau bikin kebijakan apa ya begitulah kira-kira, bikin galau ya itu adalah juga salah satu indikasi-indikasi. Tapi saya nggak akan bahas perekonomian di sini karena bukan di sini forumnya. Karena saya akan bahas dari sisi penyadaran batinnya. Karena memang ada gelombang-gelombang seperti itu yang memang kita nggak bisa prediksi ya. Ya, kalau bisa bekerja ya kangen. Kalau ya masih bisa bekerja ada boleh kangen ya. Kenapa Sesiong Secemen? Sebelumnya Kanan Sang Mahesa dan Kanan Sesiong Secemen ada di sini ya. Jadi begini ya. Perumpamaan rumah terbakar ini saya akan ngomong dari dharmanya dulu ya. Itu kalau yang saya tangkap ya, ibarat kita sadar nggak kita tuh berada dalam rumah terbakar dan sadar nggak bisa keluar dari rumah terbakar. Ya bagaimana cara kita menyadarinya? Itu adalah ya kita sendiri juga harus tahu diri. Kayak gitu ya. Contoh dalam perekonomian seperti ini adalah aku benci ngomongin orang ya. Aku nggak suka, tapi ini penting juga sebagai bahan refleksi kita. Saya ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh ya. Apa ya? Maaf, saya tidak akan sebut pabrik. Mungkin sebagian Sesiong Secemen tahu ya. Pabrik yang baru dibuka berumur 2 tahun. Ya, berumur 2 tahun ya, pabrik tekstil. Ya, saya nggak akan sebut daerahnya, jangan disebut, jangan nanti takut dihajar netizen karena direkam YouTube. Di mana pabrik baru berumur 2 tahun, pabrik tekstil dengan padat karya, berarti banyak orang yang bekerja ya. Ada 1.000 pekerja. Ya, 1.000 pekerja. Di mana karena 3 orang kena PHK ya, 3 atau 4 orang, langsung soliditas untuk bersoliditas, tiba-tiba langsung mengajak satu pabrik, satu kantor, 1.000-nya langsung melakukan demonstrasi 4 hari. Nah, provokatornya ada, saya nggak tahu provokatornya bagaimana, dan itu viral di internet. Ternyata ada satu provokator ngajak satu kantor demonstrasi. Ya, gimana ya? Dan lucunya yang diajak itu mau ikutan tanpa memikirkan dampak jangka panjang, tanpa menyadari jangka panjang bahwa itu adalah pabrik mereka, tempat mereka untuk mendapatkan uang untuk makan, seperti itu. Demolah 4 hari. Bayangkan ya, mungkin maaf ya kalau misalkan yang orang di manufaktur boleh membayangkan ya, ada benar atau enggak. Katanya ya, kalau yang namanya industri manufaktur,
apalagi ada pesanan seperti ini, 1 hari saja nggak beroperasi saja itu apa ya, 1 hari saja kerugiannya itu luar biasa. Kerugiannya itu luar biasa sekali ya. Ya 1 hari nggak beroperasi ya. Ya mungkin kalau yang bekerja di manufaktur, yang pemain manufaktur mungkin terasa ya. Tolong validasi kalau benar, kalau salah tolong dikoreksi. Nah, ini demo 4 hari. Bayangkan demonya itu jelang Lebaran, di mana pabrik-pabrik manufaktur juga mungkin berusaha untuk bekerja ekstra ya, karena sudah liburan, apalagi hanya di Indonesia saja liburannya lebih lama daripada yang di Singapura. Singapura 2 hari. Hari pertama dan hari kedua Lebaran, di sini dikasih kebijakan libur sampai hari ini, besok baru kerja. Mau tidak mau, pabrik sengaja memanage untuk istilahnya ya bekerja overwork, ada lagi pesanan overwork, ada lagi pesanan overwork untuk untuk memenuhi permintaan klien. Permintaan klien. Di mana dengan kalau permintaan klien terpenuhi, ada uang masuk, dan salah satunya pasti buat gaji kita, gaji para karyawan. Ini 4 hari demo. 4 hari demo, apa yang terjadi? Ya mungkin itu apa sih, itu pesanan klien utama, langsung melayangkan surat, sorry, Pak cari aja pabrik lain. Klien utamanya hilang, nggak ada duit masuk ke pabrik tersebut. Akhirnya pengusahanya mengeluarkan satu kenyataan yang paling pahit. Stop produksi, tutup satu pabrik. Kata yang paling nggak menyenangkan dalam dunia buruh. PHK, Papa Hotel Kilo. Itu kata yang paling serem ya, dalam dunia buruh ya. Yang jelas-jelas salah siapa? Salah si karyawannya. Pabriknya 2 tahun baik-baik saja, begitu diprovokasi, satu pabrik tahu-taunya di PHK ya. Ya begitulah kira-kira kejadiannya. Nah, jadi sorry ya, ngomongannya agak sedikit melenceng ya, tapi ini besok juga kerja, bagi yang sudah masih bekerja dan masih menerima penghasilan ya, saya ngomong silakan bersyukur ya. Bukan silakan bersyukur lagi, wajib bersyukur. Walaupun keadaan ekonomi ya seperti itulah kira-kira, belum baik-baik saja. Ya, masih belum baik-baik saja. Ya, ini memang harus kenyataan seperti itu. Baiknya besok kerja, please bekerja. Nah, oke, balik lagi. Dari kenyataan tersebut ya, ini ada kaitannya dengan perumpamaan rumah terbakar ya. Saya jadi sadarlah. Untuk saya sebagai karyawan yang masih memiliki penghasilan ya, bagaimana cara keluar dari rumah terbakar, setidaknya tidak terbakar dari yang namanya kekayaan saya, kekayaan atau keuangan yang istilah uang saya nggak terbakar, mungkin PHK atau apa. Satu-satunya cara adalah kalau ketika saya menjadi karyawan. Saya menjadi karyawan. Bekerjalah dengan baik. Apa itu definisi bekerja dengan baik? Ini baru yang saya sadar sekarang ya. Please lah. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan yang memang digaji. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bekerjalah seolah-olah dengan obat. Saja pengertian. Seolah-olah perusahaan itu adalah milik kamu. Bekerjalah seolah perusahaan itu milik kamu. Ya, milik kamu. Pada saat bekerja, ya, oke lah, awal-awal kita bekerja dulu. Seiring dengan waktu. Tingkatkanlah skill kamu. Your skill, keterampilan. Memang banyak yang bisa dipelajari sebenarnya ya. Tingkatkanlah keterampilan. Ini buat saya sih. Keterampilan. Itulah value yang diberikan.
Jadi kalau misalkan kalau misalkan amit-amit ini, amit-amit kalau kamu sudah bekerja dengan baik, tapi karma berbicara, katakanlah kena PHK karena efisiensi, skill ini pasti berguna sebagai ampuh untuk menghadapi yang si kebakaran itu. Gara-gara PHK nggak dapat duit. Nah, ya mungkin skillnya bisa bikin usaha kek, atau skillnya bisa bekerja freelance kek, atau skill dalam apapun itu. Please, ya itu sangat berguna sekali. Jadi ya gimana ya? Saya sih sangat menyayangkan ya, yang pabrik tersebut ya. Kok bisa diajak demo, mau demo tuh gila sekali ya, nggak ada rasa empatinya. Kalau satu hari saja itu nggak beroperasi, apalagi mau lebaran, waduh, tahu-taunya kolaps. Yang kena 1.000 karyawan. Saya omongin dari 1.000 karyawan. Kalau dari sisi owner, ya 2 pilihan. Nggak ada duit, bener, loss, tapi masih kuat. Karena nama juga owner, pasti melewati dari bawah, bekerja dari bawah, punya kekayaan, dan sekarang udah tahu ya, gini ya, karyawannya rada-rada, gua masih ada duit, bikin pabrik ke negara tetangga kali ya, udah karyawan lebih murah, lebih ajak kerjasama. Seribunya ya, yang karyawan ini ya mudah-mudahan lah ya, yang bisa saya doakan ya, semoga bisa sadar dan bisa mendapatkan pekerjaan dan lebih tahu diri lah ya, lebih tahu diri terhadap ini ya. Jadi please, ini mengingatkan saya kalau misalnya kita bekerja, ya oke, memang kita terima gaji, oke, memang kita jadi anak buah, tapi bekerjalah seolah-olah menjadi bagian dari kepemilikan usaha, bukan divisi-divisi saya, tapi cobalah untuk power room impact atau apa. Kalau misalkan, maaf ya, aku tahu di sini ada juga pemilik perusahaan, ada direktur perusahaan, bukan bermaksud untuk apa. Kalaupun memang merasa nggak setuju atau bagaimana, tidak ada salahnya untuk mendiskusikan ya. Dan nextnya bagaimana, bijak-bijaknya bagaimana, ya udahlah itu urusan belakangan saya nggak bisa bicara omongkan di sini karena takutnya nanti kalau salah tangkap yang ada penyimpangan gua yang kena kayak gitu ya. Jadi Cảm ơn sư Siong. oke, kangen. Cảm ơn ya, sư Siong ya. Mungkin kita harus lebih bijaksana ya, karena semuanya lewat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita yang kita lagi melatih diri ya. Sebenarnya itulah kebijaksanaan, itu sangat penting ya. Kalau dengan kita menjaga kondisi-kondisi itu sebenarnya tidak akan terjadi. Nah, itu kita juga menganggap itu adalah satu terkondisi ya, hal-hal yang tidak baik ya, seperti rumah terbakar. Oke, Cảm ơn sư Siong Yohanes, kita lanjut Herlina, dengan Herlina Sece. Silakan Sece. Herlina Sece, Cảm ơn. Herlina Sece dari Makassar. Oh, Silakan Makassar. Sece. Nah, selamat pagi Susiono. Sausang hal. Ya, saya sharing seperti tadi yang saya dengar bahwa ini rumah terbakar. Jadi kalau dari saya ibaratnya badan kita ini, tubuh kita. Rumah ini seperti dengan kita punya badan sendiri, tubuh. Nah, kendaraannya yaitu panca indera kita, mata, telinga, mulut, dan sebagainya, maksudnya lidah gitu ya. Ketika dibilang anak-anak dipanggil keluar, dalam rumah itu terbakar, jadi dari master ini menyatakan kita harus berusaha keluar dari api yang terbakar ini, keluar dari keserakahan, seperti tadi saya bilang, keserakahan, pikiran-pikiran bodoh kita, tanpa kita sadari kita ini masih banyak keserakahan. Nah, ini perumpamaan yang tanpa kita sadari bahwa kita harus selalu memang menjaga pikiran kita, tingkah laku kita, supaya pelan-pelan terkikis, begitu saja. Jadi ketika kita dapat menyadari bahwa ini mudah terbakar, kita harus hati-hati supaya kita tidak terbakar. Bagaimana caranya? Itulah mungkin salah satu juga saya lihat dari kunjungan kasih saja. Ini merupakan benar-benar satu pelatihan
ketika kita mengunjungi Kang Fu begitu ya, kita bisa lihat kembali ke diri kita harus bagaimana. Kita dengan melihat begitu, ini satu kembali ke kita harus lihat, oh saya kekurangan apa ya, seharusnya begini. Jadi selalu berusaha keluar, maksudnya mencari solusi untuk ya supaya hati ini tidak terbakar ya. Selalu setiap saat waspada. Nah tentu kita ini tidak mudah ya, biasa kita ngomong gampang tapi pada pelaksanaannya benar-benar tidak mudah. Iya, baik Cie. Mungkin cuma itu yang saya bisa sharing ke Cie. Kang Eng. Kangen, Cie Helena, Ya. sama-sama kita belajar, Cie. Jadi inilah kita merasa sangat kangen juga ya dengan mendengarkan Dharma, kita juga dapat ya bagaimana untuk kita lebih mawas diri ya, seperti Master bilang ya, harus lebih berhati-hati. Kangen ya Helena, Cie. Ini Ya. ada Suhardi, Sesyong Cie. silakan. Sesyong. Kangen, Silakan Sesyong, selamat pagi. Ya, Chào Sang Hao. Kalian Sang Hao ya, Kangen kepada Sang Ren ya, sudah Kaiser ya. Kangen kepada tim Simpasiang, Kangen Puspa dan Heavy Secia ya. Pagi yang indah, semoga sehat semuanya. Ya, terkait dengan perumpamaan ini ya memang sangat menarik ya. Bagi saya ya, ini pengetahuan dan pengertian saya saja. Kalau salah tolong dikoreksi dan mungkin boleh ditambahi. Nah, perumpamaan ini memang sangat terkenal ya. Berkali-kali saya baca nggak bosan-bosan memang. Karena ini sangat nyata terjadi di dunia kita atau lingkungan kita. Kalau boleh kita bilang mungkin lingkungan lah ya. Kalau dunia mungkin terlalu besar, tapi dimulai dari lingkungan. Nah, dalam perumpamaan ini kan ada sesepuh, ada anak-anak, ada rumah terbakar, dan ada api pasti ya, karena rumah terbakar. Nah, sebenarnya di dalam ajaran Sang Buddha, setahu saya pada satu kesempatan Sang Buddha itu pernah menjawab kepada umat ya yang bertanya ya mengenai apa sih yang menyebabkan kondisi kita bisa menderita dan bahkan terlahir berulang-ulang. Nah, salah satunya adalah Sang Buddha menjawab ya sebenarnya itu kan dimulai dari nafsu dan dilanjutkan dengan pernyataan sabda beliau adalah kira-kira begini ya, tiada api yang menyamai nafsu, tiada cengkraman yang dapat menyamai kebencian, dan tiada jaring yang dapat menyamai ketidaktahuan. Jadi kembali lagi memang kepada tiga noda, ya, tiga noda batin yang selalu mengganggu atau membuat kita itu tidak bisa melihat jalan kebenaran. Pada malam pencerahan atau sudah pencerahan Sang Buddha sudah menelisik juga bahwa ini ada kaitan juga dengan pembuat rumah ya, karena ini ada api, ada rumah. Jadi memang perumpamaan ini sangat tepat ya. Pada saat malam pencerahan Sang Buddha ada juga bersabda ya bahwa selama ini sudah mengetahui kesia-siaan beliau yang mengembara dalam samsara ya berulang kali. Gara-gara ya memang ada dulunya yang pembuat rumah tapi belum ketemu. Ya, belum ketemu nih. Siapa nih yang membuat rumah nih? Ya, dalam analogi ini rumah ini adalah tubuh kita yang membuat kita berselancar dalam dunia samsara, ya. Nah, pada akhirnya beliau sudah pencerahan telah kulihat ya. Telah saya lihat ya pembuat rumah ini dan ternyata ya setelah pencerahannya pembuat rumah ini tidak dapat membangun rumah lagi. Nah, karena seluruh atapnya telah runtuh, tiangnya telah patah, ya. Karena sekarang batin Sang Buddha telah mencapai keadaan tanpa kondisi atau nibbana. Nah, dalam hal ini tentunya kita dicuci sudah sangat benar ya. Kalau bagi saya 4 misi yang paling utama itu semuanya sudah dirangkum dengan baik oleh master kita. Dan kalau kita perhatikan Sesyong Tse, sesuai yang disampaikan oleh Sesyong Tse tadi, benar semua berawal dari pikiran. Itulah yang membakar. Nah, di dalam misi amal, kesehatan, pendidikan, budaya kemanusiaan itu kalau kita perhatikan ya
itu semuanya terkait dengan manusia dan lingkungan. Tidak ada satu misi pun yang tidak terkait dengan manusia dan lingkungan. Saja. Amal, kita cerita manusia dan bagaimana dengan lingkungannya, bagaimana dengan batin daripada si penerima, ya. Kesehatan juga sama, ya. Bagaimana dengan pasiennya, pendidikan, bagaimana kita mendidik, dan budaya kemanusiaan, bagaimana kita bertutur, berbudi, ya. Berbudaya yang baik, ya, tentunya efeknya nanti kepada lingkungan. Nah, jadi sebaiknya memang ya kita dalam sesi terus mempraktikkan 4 misi dan 8 jejak Dharma dengan baik, ya, demi kebaikan diri sendiri dan tentunya lingkungan kita. Itu dia. Nah, saya akan tutup dengan satu quotes, ya, mungkin saya juga suka. Setiap hari kan kita mendengarkan Dhamma, ya. Namun ada baiknya kita lanjutkan dengan praktik, ya. Karena mendengar mungkin aku akan lupa, melihat mungkin aku akan ingat, tetapi kalau kita melakukan atau praktik, maka saya akan bisa dan mengerti, ya. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, sesiung sece, sadari jangan bermain api, ya, apalagi menyalakan api. Itu saja dari saya, Kan Tacia. Kanan Sesiung Suhardi. Ya benar ya Sece. Pikiran itu pelopor dari semua sebab. Kangen ya Sesiong Suhardi ya. Mungkin dari Sesiong Sujemen yang lain ada yang mau sharing lagi? Ya silakan Sece. Silakan. Kalau belum ada kita kuis dulu ya Sece. Happy. Maaf Silakan Sece. host Kangen ya. Amitofo. Silakan host. Ayo Sesiung Sece, marilah kita bersama-sama mengulas kembali ke belakang apa yang sudah kita pelajari pagi ini dengan mengikuti kuis. Kuis hari ini tentang perumpamaan pertama, yaitu perumpamaan rumah terbakar. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik chat room everyone dengan format jawaban, soal, jawaban, contoh jawabannya 1D dan 2A. Kan host silakan. Soal pertama host. Soal yang pertama. Sutra Teratai bab ketiga adalah bab A. Keyakinan dan pemahaman, B. Perumpamaan, C. Kekuatan kota gaib, Tathagata, D. Dewadata, E. Jasa kebajikan dari bersukacita. Silakan Sesiung Sece. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, close. Ya, jawaban yang benar adalah B, tentang perumpamaan. Silakan host nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini. Ke dalam kita titik-titik hati yang jernih dan murni. Keluar kita titik-titik kepada masyarakat. Isilah titik-titik ini ya. A. Membaca berdamai. B. Merenung berkeyakinan. C. Melafal bersukacita. D. Mendengar berbelas asih. E. Melatih dan bersumbangsi. Silakan dijawab Sesiung Sece. Silakan close. Ya, jawaban yang benar adalah E. Melatih dan bersumbangsi. Silakan host nomor 3. Perumpamaan pertama dari 7 perumpamaan adalah A. Perumpamaan tabib agung, B. Perumpamaan kota gaib, C. Perumpamaan rumah terbakar, D. Perumpamaan tanaman obat, E. Perumpamaan anak malang. Kita close ya jawabannya Sesiung Sece. Ya, jawaban yang benar adalah C. Perumpamaan rumah terbakar. Next host nomor 4. Sesepuh diumpamakan sebagai Buddha. 3 kendaraan diumpamakan sebagai
A. Bodhisatwa, B. Sravaka, C. Pratekya Buddha, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban A, B, C benar. 3 kendaraan ya Sesiung Seceh. Kita close. Ya, jawaban yang benar adalah A, B, C benar. Bodhisatwa, Sravaka, dan Pratekya Buddha. Next, nomor 5. Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk A. Mendorong nafsu keinginan, B. Menahan nafsu keinginan, C. Menjauhi nafsu keinginan, D. Mendekati nafsu keinginan, E. Memukuli nafsu keinginan. Silakan dijawab. Kita close Sesiung Seceh. Jawaban yang benar adalah C ya, menjauhi nafsu keinginan. Silakan host nomor terakhir. Nomor 6. Membentangkan jalan pembebasan adalah A. Jalan Bodhisatwa, B. Jalan bersatu, C. Jalan kewajiban, D. Jalan kejayaan, E. Jalan keharmonisan. Kita close ya Sesiung Seceh. Ya, jawaban yang benar adalah Maaf ya, adalah bentar ya. Enggak apa-apa sih. Jalan Bodhisatwa. Ini udah close ya. Maaf, dari tim PIS-nya belum provide jawaban nomor 6, belum ada kunci jawaban nih. Wait Ya, ya. enggak apa-apa sih. Jalan pembebasan itu jalan. Oke, Sesiung Sejemen, mungkin jawaban yang 6 ya. Kita semuanya sudah tahu ya jawaban yang Jalan benar ya. Bodhisatwa. Adalah A, Jalan Bodhisatwa ya. Bodhisatwa, Nah, ya. mungkin dari Sesiung Sejemen sebelum ada pemenangnya, ada yang mau sharing dulu, silakan. Sesiung Silakan. Sejemen, kita pawo secien pawo tangsia ya. Karena kita sungguh berkah ya, semuanya sudah terlahir sebagai manusia dan juga kita dapat mendengarkan Dharma dan kita juga dapat mempraktekkan Dharma ya. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Soalnya nggak setiap orang bisa ya Sesiung Sejemen, kita lihat ya kondisi-kondisi juga ya. Memang seperti yang tadi Sesiung Surhardi bilang, kalau penuh dengan kegelapan batin, sebenarnya memang kita sulit bisa bertemu dengan Buddha Dharma. Kondisi kita semuanya sudah bertemu dengan Buddha Dharma, kita dapat mendengarkan, kita dapat mempraktekkan. Mungkin dari Sesiung Sejemen juga bisa belajar ya, kita sama-sama di sini belajar ya, untuk sharing kembali apa yang Sesiung Sejemen dapat ya. Jadi kalau memang Puspa merasakan sharing ini sangat penting ya, karena dia bisa benar-benar tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Kalau kita hanya mendengar, mungkin hanya mendengar sekilas, itu udah selesai, nanti akan lupa. Tapi dengan kita benar-benar sharing, dia akan selalu kita ingat kembali ya. Oke, Siegun silakan Kanen Sesiung Sejemen. Selamat pagi Puspa dan Hevi Seceh, Kanen, dan Kaise. Selamat pagi Sesiung Sejemen. Sungguh sukacita ya, setiap hari kita bisa selalu ya mendengarkan Dharma, ya, menghirup harumnya Dharma. Ya. Ya seperti tadi kita sama-sama menyimak ya, kita mau memahami ya, kita kemudian meyakini, karena kalau kita sudah paham tapi kita tidak yakin ya, kita mungkin saya mempraktekannya nggak bisa lah karena saya nggak yakin ya, itulah. Jadi memang sangat dibutuhkan setelah kita mendengar, membaca atau mendengar, kemudian kita memahami, merenungkan ya, kita meyakini, kita mau mempraktekannya. Nah, tadi dikatakan melatih dan bersumbangsi ya. Jadi memang kita ya, kenapa kita harus di sini belajar bersama-sama kita belajar ya, kita mau melatih diri kita yang tadinya belum paham, belum mengerti apa sih itu sebenarnya prinsip kebenaran, apa sih yang harus dipelajari tentang prinsip kebenaran, apa sih yang harus dipahami tentang sutra teratai, tentang master bercerita ya. Di situ banyak kisah, banyak poin-poin
atau makna-makna yang dikatakan mendalam kalau kita ingin berusaha memahaminya ya, itu suatu hal yang tidak mendalam ya. Jadi kita bisa melatih ya bagaimana batin kita ini menghadapi segala macam hal, cobaan ya, gesekan ya, menjadi selalu tenang ya, menjadi selalu damai tanpa emosi ya. Kemudian kita bisa bersumbangsi dengan ketenangan hati ya, nggak gampang emosi, nggak gampang tersinggung ya, karena banyak orang ya di luar sana ya termasuk saya, orang berbicara dengan maksud baik, bukan menyinggung perasaan hati saya, tapi saya merasa kok bicaranya seperti itu. Nah, akhirnya bagaimana dia mau bersumbangsi ya kalau di dalam pelatihan diri sendiri saja ya. Di jalan bodhisattva ini kan kita melatih diri ya, ke dalam kita melatih diri, keluar kita bersumbangsi ya. Bagaimana kita mau bersumbangsi kalau dalam pelatihan diri saja kita sudah ketemu sentuhan, setilan, gesekan kecil aja kita sudah merasa ingin mundur ya. Nah, itulah makanya kita harus selalu belajar ya. Selalu berusaha terus untuk belajar memahami, kemudian meyakini. Nah, kemudian akhirnya bisa mempraktekkan dan bisa bersumbangsi keluar. Nah, di sanalah kita bisa menumbuhkan ya jiwa kebijaksanaan kita ya. Kebijaksanaan kita akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang ya dengan bersumbangsi ya, dengan bersumbangsi terjun ke tengah orang banyak ya, tapi tentunya harus di dalam intern kita sendiri dulu ya, di dalam rumah tangga kita gesekkan dengan keluarga ya, keluarga kita mungkin ada 5 orang, ada 7 orang, ada 10 orang, ada 23 orang ya. Nah, di situ kita bagaimana cara melatih ya, melatih hati dan pikiran kita, melatih batin ini supaya selalu tidak bergejolak ya, karena memang kerisauan dan noda batin itu ya yang selalu membuat batin ini, hati dan pikiran ini bergejolak, yang akhirnya ada timbul rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam ya, hal-hal yang negatif yang akan kita timbulkan ya. Makanya semakin banyak kita mau belajar ya, mau memahami tentang prinsip kebenaran ini ya, itu kita akan bisa semakin yakin, kemudian mau mempraktekannya. Makanya tadi juga dikatakan ya, tidak mau menghadapi. Jadi kita begitu menghadapi, ini kenapa cobaan hidup saya kok berat terus ya, dari dulu sampai sekarang susah terus hidupnya, nggak ada bahagianya. Padahal dilihat dari orang lain ya, sama orang lain, oh dia tuh bahagia sekali ya, uangnya banyak, tokonya banyak, anaknya berbakti. Tapi diri sendiri selalu menghadapinya dengan penuh keluh kesah ya, memikirkan cara untuk menghindar. Nah, selalu ya, itulah pikiran manusia awam ya, termasuk saya. Jadi ini kenapa sih hal ini sulit sekali, kalau bisa mah jangan terjadi sama saya dong. Nah, setelah kita banyak belajar ya, kita mau melatih, akhirnya menghadapi segala apapun kita mau memikirkan cara ya, memikirkan cara bagaimana untuk menghadapi cobaan, hinaan, pujian ya, segala macam hal-hal yang baik atau yang tidak baik ya, kita tidak perlu mencari jalan keluar untuk menghindar, tapi kita harus bisa atau tahu bagaimana cara menghadapi, karena kita sudah semakin banyak mendengar, semakin banyak memahami, kemudian merenungkan, meyakini, oh ternyata ini memang jalinan jodoh saya seperti ini. Oh memang ini mungkin ya buah karma yang dulu saya pernah
pernah tanam ya. Jadi bisa menghadapinya dengan sukacita ya. Memang itu semua tidak gampang ya, tapi kita butuh pelatihan diri terus-menerus supaya hati dan pikiran batin kita itu lebih menghadapi segala macam hal, segala macam masalah, segala macam orang ya, benda ya, kita bisa lebih bijaksana ya, semakin hari kita bisa lebih bertumbuh dan berkembang kebijaksanaan kita. Itu saja ya Puspa dan Happy Sece yang bisa saya sharingkan. Kan en Puspa dan Happy Sece, kan en Sesiung Secemen. Kan Sece Gunawati ya. Mungkin dari Sesiung Secemen yang lain, pemenangnya udah ada, host kan Ya, belum keluar kayaknya. Oke, mungkin Silakan dari Sece Sesiung. Happy ada penambahan? Ya, perumpamaan rumah terbakar ini dulu mengingatkan Happy tentang jalinan jodoh awal Happy ke Sece. Dulu kan Happy nggak kenal Seci. Dulu cuman pernah dikasih satu video kaset CD untuk nonton tayangan TAI TV. Jadi kita sama Sesiung sudah sering nonton kan sampai selesai itu episode. Jadi satu ketika Evi itu mimpi berada di satu rumah yang belakangnya itu sudah api, dikelilingi api. Tapi semua sudah keluar, tinggal Evi sendiri di dalam bangunan itu. Nah terus Evi itu dipanggil sama seorang relawan komite, karena dulu nggak tahu relawan komite ya Sece. Jadi satu orang relawan memakai baju Pak Centau. Jadi dia memanggil bahwa keluar dari sana, ayo keluar. Tapi keluarnya jangan menoleh ke belakang, tapi cepat lurus ke depan. Jadi waktu itu Heavy pas pagi bilang sama Sesiung, saya bilang saya mimpinya seperti ini. Terus Sesiung saya bilang itu gara-gara kamu kebanyakan nonton tayangan CD itu. Terus setelah saya memungkinkan, iya mungkin juga. Tapi setelah 1 minggu kemudian mimpi yang sama itu datang lagi saja. Terus saya heran kan, kok ini mimpi sudah 2 kali seperti ini. Terus saya bilang lagi sama Sesiung saya. Jadi Sesiung saya bilang, ya udah sekali ini mungkin kita harus cari Seci itu apa kan. Terus cari-cari. Saya sempat setelah antar anak sekolah, waktu itu anak saya yang besar masih TK. Setelah selesai saya antar anak ke sekolah, saya cari melalui search di Google kan, gedung Seci itu di mana, alamatnya sudah jelas. Di map sudah suruh saya berhenti, tapi saya tidak melihat bahwa kantor KP Seci Palembang itu ada di sebelah kanan saya, sebelah kiri. Saya tidak melihat sama sekali. Terus saya pulang lagi, terus saya bilang sama Sesiung saya tidak menemukan gedung Seci itu sesuai alamat. Jadi karena Sesiung saya itu melihat saya itu sangat antusias dengan Seci, jadi dia tanya-tanya lagi Seci sama teman-temannya. Jadi satu ada relawan Seci namanya Sesiung Stephen, dia itu sales semen di toko. Dia tanya, oh ada Seci, rupanya dia itu termasuk satu relawan Seci. Jadi dia tanya-tanya sama Stephen. Pas saya pulang ke toko, Sesiung saya bilang ada relawan Seci namanya Stephen. Nanti kita tanya dia. Nah terus saya masih belum berjodoh dengan Sesiung Stephen. Saya satu hari itu saya ke bank. Saya ketemu dengan Sesiung Asan, Sesiung Darmanto. Kemudian dia juga termasuk relawan aktif di Seci. Nah dari situ jalinan jodoh saya ke Seci. Saya datang melalui kenal dengan Sesiung Asan, dia datang ngajak saya ke kelas belajar bersama waktu itu sama Sesiung Ansori. Jadi saya berdua datang dan sampai sekarang saya lengket di Seci. Jadi saya ngerasa perumpamaan rumah terbakar ini sudah mungkin di jalinan jodoh lalu saya sudah di sini. Jadi saya sangat senang dengan perumpamaan Master. Dan saya juga sudah mengajak Sesiung saya menjadi relawan, dan anak saya yang besar sudah menjadi Seci, dan yang kecil juga sudah menjadi kelas, salah satu jadi murid kelas Budi Pekerti. Jadi saya sangat kangen kepada Master, kepada Sesiung Seci yang sudah membuka ladang
belajar hari ini. Kan itu saja Secie. Kan Suci Heavy ya, sungguh luar biasa ya. Berkah ini memang kadang-kadang kita bilang kita masuk pintu Dharma lewat mana kita tidak tahu ya. Tapi Ya, kondisinya ini ada ya, terkondisi hal yang penuh berkah dan baik ya. Apalagi kalau satu keluarga udah masuk ya. Sangat kangen. Mungkin Suci ini Heavy kita ya, sebut yang pemenang dulu ya. Sebentar ya Celinda kangen. ya. Ini sudah kangen kepada host yang sudah merekap pemenang kuis hari ini tentang perumpamaan pertama, perumpamaan rumah terbakar. Selamat kepada Yeni Lau Secie dari Jambi, Herianto Susyong Tebing Tinggi, Sani Wijaya Secie dari Makassar, Marintan Secie dari Medan, Eng Mu Yen Secie dari Tebing Tinggi, Meleng Secie dari Tebing Tinggi. Hari ini pemenangnya banyak dari Tebing Tinggi ya Secie. Silakan Susyong Secie yang Mungkin pemenang. Susyong Secie yang pemenang ya, siap-siap ya. Kita akan Linda Secie dulu ya. Kita Ya, persilakan Linda silakan Secie. Secie Silakan Linda. Linda Secie kangen. Secie Linda.早 pagi 上好。 姐，早上好，早上好姐，不是吧？Happy 是姐，pagi Happy 是姐， Suaranya kecil sekali, C. Agak dekat kali. Ya, sudah sangat dekat saja. Ini mic-nya nyala sih. Oke. ya silakan Secie. Kangen. OK，感恩上人，还是pagi semua 师兄师姐。感恩ya semua 师兄师姐yang telah sharing ya. Jadi saya merasa di dalam suci itu ya itu selalu belajar ya dan juga sangat bersyukur ya ada banyak lahan-lahan yang yang disediakan ya kayak di Shin Fasyang atau misi amal ya atau di misi yang semuanya ya banyak yang bisa eh, kita belajar ya dari semua ya semua sisi cerita karena saya dengar cerita Helvi ya jadi saya ingin cerita sedikit ya. Belajar belajar memang很感恩ya semuanya belajar dari suci ya. Belajar dari semua suci. Jadi setiap ya ini setiap kegiatan setiap berinteraksi ya berawal ya dari lingkungan ya dari semua orang benda ya itu memang kita pelajari dari semuanya jadi bukan kita sekali belajar langsung bisa ya ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya bukan instan ya kayak minuman ya kita seduh langsung minum sudah ya walaupun ini tetap saja kita harus belajar ya tapi saya banyak mendengar ya dari sosial saya dari teman-teman dari kantor ya jadi semuanya ini adalah kita belajar gimana kita menenggelamkan ya semua dari semua lingkungan-lingkungan yang kita belajar. Jadi saya merasa belajar gimana untuk mengadaptasikan lingkungan itu. Saya merasa itu adalah tugas saya atau PR saya yang selama ini. Ya, jadi itu adalah bagi saya sangat penting ya untuk gimana melestarikan diri sesuai dengan lingkungan yang ada dengan apa adanya. Jadi sangat dibutuhkan dengan belajar dari waktu ke waktu ya untuk mempelajari dari semua sosial sejak yang saya belajar. Ya ini adalah merupakan suatu yang tugas atau PR ya bagi saya. Ya kan gitu saja ya kan semua sosial sejak. Kangen, C. Linda. Mungkin dari Suci Heavy yang pemenang, C. Silakan. Silakan Secie Yeni. Ini Susyong Herianto sama Secie Sani izin tidak sharing. Bagaimana dengan Secie Yeni, Secie Suci Marintan? Yeni juga nggak sharing. Sani Wijaya, Suci, Makassar.
Izin tidak sharing katanya, Cie. Oh ya, Marintan Sece Medan. Silakan Sece Marintan. Oke. Dengan Nguyen Sece tebing tinggi. Hujan tidak sharing. Silakan Sesiung Sece, genggam kesempatan, genggam waktu. Melin Sece tebing tinggi. Nggak ada. Mungkin dari Sesiung Sejemen yang lain ada lagi mau sharing? Silakan. Saya sharing sedikit ya, pagi Sece. Sesiung Sesiung lain. Hoklai. Silakan Ya, Sesiung, pagi Silakan pagi kau. Sece Puspawati, Sece Kan Happy, Kanan Kanan. semuanya, Kanan Sangat Kaise. Jadi Kanan tim Sinfasian dan Kanan semua yang sudah sharing ya sangat menginspirasi. Jadi tadi terutama dari Sesiung siapa Suhardi dari Palembang ya. Jadi tentang si pembuat rumah. Jadi saya, iya ini dia, saya pernah dengar tuh. Jadi memang rumah terbakar. Artinya apa sih rumah terbakar? Karena kita ini terlahir lagi ke dalam dunia ini ya. Sen Laoping, jadi di dalam samsara. Berarti kita ada rumahnya. Ada rumahnya. Kalau tadi Buddha udah rumahnya udah nggak ada, ya. Artinya udah mencapai pencerahan. Jadi artinya kalau rumahnya udah nggak ada, apa yang mau terbakar, ya kan? Jadi rumah terbakar itu karena masih ada rumahnya. Karena kita masih bolak-balik terus. Lalu bagaimana dengan bodhisatwa? Kan bodhisatwa bolak-balik, gitu ya. Jadi kalau gitu kita rumah terus ya, memang betul. Memang kita masih ada rumah lagi. Kita buat rumah lagi. Tetapi rumahnya yang kemudian kalau bodhisatwa itu muncul, karena bodhisatwa itu muncul bukanlah karena bawaan karma, bukan karena dia masih terus di dalam samsara itu karena terbawa oleh karma dan maksudnya menjalani penderitaan-penderitaan yang selayaknya umat awam ya, karena bodhisatwa terlahir karena ins, apa eh, eh, apa niatnya ya, karena niatnya, jadi karena ikrarnya. Master bilang bodhisatwa terlahir karena ikrarnya. Jadi Buddha, Maitreya terlahir karena ikrar, bukan karena bawaan karma. Jadi beda. Dan makanya Buddha begitu dilahir jadi Siddhartha terlahir kembali, dia kemudian menjadi sama Buddha dan menjadi Buddha. Kemudian jadi kita di dalam bodhisattva juga demikian. Jadi kita memang masih di dalam rumah yang terbakar. Karena itu kita harus cepat sadar, ya, cepat sadar agar terus berjalan di jalan bodhisattva, kata dua orang seci moderator kita ini yang luar biasa, ya, bahwa kita terus harus di jalan bodhisattva. Kita harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Apa yang seharusnya diucapkan dan apa yang seharusnya tidak diucapkan. Apa yang seharusnya dimakan dan apa yang seharusnya tidak dimakan. Ini semuanya adalah suatu pelatihan-pelatihan diri kita di jalan bodhisattva. Ya, jadi kalau kita baca buku kitab apa itu namanya Uliang Icing ya, jadi Sutra Makna Tanpa Batas. Nah, disitulah kita semuanya ada tehengpin, ada tehengpin itu apa ya? Sifat-sifat luhur. Ya, ada sifat-sifat luhur, kemudian ada Sohafin ini ada pembabaran dhamma dan ada apa namanya apa sih tuh ya nggak mendadak nggak bisa ngomong. Jadi ada 3 macam kan. Jadi artinya di dalam sutra Makna Batas itu kita berubah, kita bertransformasi dari orang yang tadinya kikir menjadi suka berdana, orang yang tadinya malas menjadi rajin, orang yang tadi suka membunuh menjadi penyayang, orang yang tadi suka berbohong menjadi jujur, dan semuanya itu adalah bagian daripada pelatihan di jalan bodhisattva. Dan kalau kita bisa betul-betul berlatih, kemudian betul-betul kita bisa lepas dari samsara dan kita lahir lagi kembali bukan karena karma, tetapi karena ikrar kita di jalan bodhisattva. Jadi saya udah sering dengar sen sen susu cai putih cung katanya. Jadi berkalpa-kalpa, berkehidupan-kehidupan akan tetap berada di jalan bodhisattva. Itu ikrar yang luar biasa loh. Ya, jadi kalau ada sesungguhnya yang pernah mengucapkan itu, ingat terus sama itu ya. Jadi begitu ada kasus, ada permasalahan di dalam kegiatan kita antar relawan, ingat loh, kita mau sen sen susu cai putih cung. Jangan begitu ada hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, terus udah deh, gue udah bosen, nggak mau lagi deh jadi relawan, capek, udah kerja nggak dibayar, nggak digaji, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, gue dapat dicurigain terus, dimarahin terus, diapain terus. Itu berarti tidak memahami jalan bodhisattva yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memang di jalan bodhisattva itu kita akan mengalami hal itu dan kita harus melewati hal itu sehingga kita betul-betul menjadi bodhisattva.
Karena kalau kita masih tidak tahan akan cercaan, tidak tahan akan hinaan, berarti belum jadi bodhisattva. Berarti kita nggak bisa sen-sen putih cung dong. Karena begitu ada hinaan, ada cercaan, kita kabur, kita pergi. Begitu ada permasalahan, kita nggak mau hadapi lagi, kita mau lari. Nah, dengan demikian, kita tidak lagi di jalan bodhisattva, hati-hati. Itu juga namanya terbakar. Kita terbakar oleh loba, dosa, moha, oleh kancen semani. Jadi betul-betul perumpamaan rumah terbakar itu sangat luas sekali kalau kita mau bedah ya. Jadi tapi memang yang utamanya adalah bahwa kita masih di dalam samsara. Karena itu kita harus terus-terus berlatih diri agar kita tidak terbakar. Kita coju jensin masuk ke masyarakat tapi tidak terkontaminasi. Di masyarakat ada banyak api, tetapi kita juga tidak terbakar. Jadi tapi kita masuk ke masyarakat. Nah ini yang memang uniknya jalan bodhisattva ya. Demikian, oke. 感恩师兄师姐们，祝福大家福慧相顺。 Cảm ơn sư Siong Học Lai. Nah, Baik. sungguh berkah ya, benar ya, karena yang si Siong Hok Lai bilang ya, Puspa juga ingat, tubuh kita ini sebenarnya setelah kita mendapatkan Dharma, batin kita terima, tapi kita berilah tubuh kita ini makan makanan yang benar-benar bersih ya, Siong Sesimen ya. Jangan lagi kita memberi tubuh kita makanan-makanan yang dari makhluk lain ya. Inilah yang kita merasakan harus kita benar-benar pahami ya, karena kondisi itu adalah menjaga tubuh dan pikiran kita sehingga bisa jernih. Kalau kita selalu melakukan hal yang tidak baik, selalu menginginkan duniawi, menginginkan hal yang tidak baik, sebenarnya batin kita akan tersimpan hal yang tidak baik, jadi bukan yang baik ya. Jadi ini sangat penting untuk kita sama-sama dalam pelatihan diri ya. Karena Sesiong Sejemen, Cie Heavy mungkin sudah tidak ada, kita akan minta yang kosakata ya, kita Ya, undang silakan. Xiao Pusa Siap untuk Pusa. baca kosakata. Oke, karena ya Sesiong Sejemen semuanya kita undang Xiao Siap Pusa Pusa. untuk kosakata dulu. Terus di host atau Sesiong host, Kan silakan. 感恩是高山人开始，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会，kosakata 熏法香, perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan rumah terbakar. 譬喻品 bab 3 perumpamaan. 我在喻 perumpamaan rumah terbakar. 火灾三词喻 perumpamaan dari rumah terbakar dan 3 kereta. 无量根基 jenis kapasitas yang tak terhingga. 无量的烦恼 jenis kerisauan yang tak terhingga. 时间无常 国土危脆 wilayah tak kekal dan bumi sangat rentan. 四大志业 八大法因 4 misi utama dan 8 jejak dharma. 先意与构迁后灵入佛则 terlebih dahulu dipancing dengan apa yang mereka inginkan, kemudian baru dibimbing memasuki kebijaksanaan Buddha. 感恩这故事博，早上好。 Dan Mepal Pusa. Kita akan Kan kepada yang hari ini sharing dulu ya, si Happy ya. Itu ada Sesiong Suceng, Sejie Vivi Liang, Sesiong Yohanes, Sejie Herlina, Sesiong Suhardi, Sejie Gunawati, Sejie Linde, dan juga Hok Lai Sesiong ya. Kan juga kepada host kita semuanya ya. Dan Kan kepada Sesiong Sejiemen yang hari ini juga ikut mendengarkan Dharma ya. Kan Sesiong Sejiemen, 我们请起立。请合掌，向佛菩萨及上人行三问性礼。问性，再问性，三问性。
感恩师兄师姐们 semuanya. Amitofo. Yuk, 你们感恩师兄师姐们，感恩。感恩 semuanya. 明天见。天见。从无知懵懂到成熟，是刺激让我将人生看透。生命的意义不难探索，发挥量能在这一生中，跟着上人脚步。从流泪伤心到喜乐，是刺激让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着上人悲愿稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，天下和。从流泪伤心到喜乐，是刺激让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着上人